Selamat siang, rekan-rekan investor. Pertama-tama, saya mewakili rekan-rekan dari Temu Buku ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para investor karena telah hadir dalam bisnis pitching yang akan kami laksanakan. Pada kesempatan ini, semoga ide bisnis kami dapat memberikan peluang investasi kepada para investor sekalian. Nah, di sini saya akan memperkenalkan diri saya dan rekan-rekan saya dari Temu Buku. Pertama-tama, saya Elang Dimas Aditya yang menjabat sebagai CEO dari Temu Buku. Lalu ada rekan saya Anissa Nurul Febriani sebagai CFO dari Temu Buku. Lalu ada Anifa Permadani sebagai CPO, ada Argi Danuseto sebagai CMO, lalu ada Muhammad Wahyudi sebagai CHRO. Nah, untuk rangkaian agenda sendiri akan kami mulai dengan presentasi terkait ide bisnis kami. Lalu kami akan membuka sesi tanya jawab kepada para rekan investor. Setelah sesi tanya jawab selesai, rekan-rekan dapat memberikan keputusan apakah berkenan untuk melakukan investasi atau tidak terhadap ide bisnis Temu Buku kami. Selamat siang, baiklah silakan untuk melakukan presentasi. Terima kasih, kami akan mulai presentasinya. Selamat siang, di sini presentasinya akan dimulai dari saya, Anifah sebagai CPO. Pertama saya akan memaparkan terkait bisnis plan Temu Buku. Untuk introduce page dari Temu Buku sendiri akan beralamatkan di Jalan Rawamangun Muka, RT 11 RW 14 di daerah Jakarta Timur, dengan kontak WhatsApp dan email, serta website kami di www.temubuku.com. Untuk bisnis Temu Buku sendiri akan menyediakan layanan penjualan buku, baik buku pelajaran ataupun non-pelajaran, dan pendanaan awal kami sebesar Rp321.229.583, yang mana akan digunakan untuk biaya pembuatan aplikasi, website, biaya iklan, biaya penjualan, serta biaya-biaya lainnya. Untuk environmental analysis-nya, untuk segi ekonominya, mengalami tren GDP-nya yang meningkat. Segi kulturnya, bahwa adanya budaya membaca dari buku fisik itu bagi pengguna atau masyarakat merasa lebih nyaman. Dari segi teknologinya, kemajuan teknologi di mana membuat kemudahan bagi masyarakat, yaitu bisa membeli buku melalui online, yaitu dengan melalui Temu Buku, jadi tidak perlu repot untuk ke toko buku. Dari segi legalnya, bahwa Temu Buku sendiri adanya undang-undang pelanggaran hak cipta yang melindungi. Di industri analisis, di mana kami menggunakan data dari Kementerian Kominfo, di mana terlihat di adanya grafik sebesar 77,2% masyarakat memilih buku fisik dibandingkan e-book, di mana e-book hanya 22,8%. Nah, angka di sini Bapak Ibu menunjukkan bahwa presentasi buku fisik sendiri masih banyak diminati. Analisis of kompetitornya, bahwa kami memiliki beberapa pesaing yang cukup kuat, diantaranya ada Gramedia, Togamas, bukabuku.com, Dropmart, serta Kinokuniya. Untuk segmentasi pasar sendiri, kami pelajar serta masyarakat umum. Untuk industri and market forecast, di tengah melesunya bisnis di berbagai industri akibat pandemi COVID-19 pun, industri penerbitan buku ini justru tumbuh. Hal ini kami dapatkan dari laporan Nielsen Bookscan ICM. Bisa sama-sama kita lihat di grafik ini bahwa
Grafiknya ini menunjukkan kenaikan atau pertumbuhan. Untuk description of venture, bahwa Temu Buku menyediakan sebuah jasa berupa aplikasi untuk mempermudah komunikasi dan transaksi para penjual dan pembeli buku. Serta Temu Buku ini berencana untuk membeli atau menyewa bangunan yang akan dijadikan office atau tempat operasional yang direncanakan berlokasi di daerah Jakarta Timur. Untuk office equipment Temu Buku sendiri didukung oleh peralatan seperti laptop, server, printer, AC, dan lain sebagainya. Untuk perencanaan produksinya sendiri, manufacturing proses Temu Buku akan memfokuskan dengan penggunaan software develop metodologi, di mana membutuhkan prototype untuk dapat memudahkan para developer dalam membuat aplikasi. Untuk perencanaan operasional sendiri, Temu Buku akan beroperasi sebagai penyedia jasa dengan cara menyediakan fasilitas digital agar mempermudah transaksi dan keamanan dengan cara melakukan listing di aplikasi Temu Buku yang dapat dilakukan oleh retailer maupun penerbitnya langsung. Dengan flow cache of order di Temu Buku sendiri, pengguna bisa menginstal aplikasi Temu Buku, lalu login. Setelah itu mencari buku yang diinginkan. Setelah itu memasukkan ke keranjang belanjaan, lalu memilih kurir dan memilih metode pembayaran, serta yang terakhir check out. Perencanaan marketing sendiri, Temu Buku di sini hanya penyedia jasa, tetapi untuk penentuan harganya ini ditentukan oleh merchant, di mana bentuk keuntungannya bagi Temu Buku berbentuk persentase komisi, di mana buku yang dijual oleh merchant, maka Temu Buku hanya mendapatkan atau menerima sebesar 10% dari penjualan. Untuk promosi sendiri, kami melakukan promosi secara langsung maupun di iklan media sosial dan email resmi ke penerbit buku. Di sini bisa sama-sama kita lihat untuk proses distribusinya dari penerbit ataupun retailer atau merchant ke aplikasi Temu Buku lalu ke pembeli. Jadi melalui aplikasi Temu Buku. Next, untuk perencanaan organisasionalnya, Temu Buku ini merupakan bisnis tunggal yang didirikan dan dikelola oleh para Board of Director atau BOD. Dan untuk manajemen resikonya, ada beberapa kelemahan tentunya, salah satunya belum ada IT support yang memadai dan menentukan markup harga yang cukup sulit karena harga penjualan buku ini variatif, serta adanya beberapa kompetitor yang telah besar. Nah, hal ini tentunya kita mempunyai rencana cadangan untuk menanggulangi atau beberapa solusinya. Di antaranya kami memastikan bahwa ancaman yang akan terjadi itu memiliki beberapa tingkatan tertentu, serta mengaplikasikan rencana sesuai dengan ancaman yang terjadi. Next, untuk financial plan. Nah, untuk fixed cost sendiri, kami telah menghitung dengan total 131.095.000 dengan depresiasi per bulannya Rp6.719.132 dengan berbagai rincian di atas. Untuk variable cost-nya sendiri dengan total 240.600.000 per tahunnya. Next, untuk rencana penjualan sendiri terhitung per bulannya ketika jumlah pengguna yang melakukan transaksi sebesar 3.000 pengguna, maka Temu Buku akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp30 juta. Nah, untuk break-even point-nya sendiri sudah kita hitung bahwa break-even point yang akan diterima Temu Buku adalah dengan menjual 2026 buku.
Nah, untuk total modalnya sendiri sudah kami kalkulasikan dengan total modal Rp329.583. Berikut adalah rancangan prototipe dari aplikasi Temu Buku. Ya, berikut ada beberapa menunya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan berfokus pada marketing plan-nya. Temu Buku sendiri memiliki visi untuk menjadi toko buku terkemuka di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, dengan buku-buku berkualitas yang memberikan bantuan pada peradaban pada masyarakat Indonesia. Untuk misi Temu Buku sendiri, pertama, kita menyediakan akses pengetahuan melalui buku-buku yang bermutu unggul. Yang kedua, menyediakan bahan-bahan yang membuka wawasan dalam mendukung keikutsertaan mencerdaskan bangsa. Dan yang ketiga adalah menciptakan lapangan kerja di lingkungan masyarakat. Selanjutnya kita ke background of venture. Nah, yang pertama, salah satu alasannya adalah penggunaan gadget yang meningkat. Nah, Hotshoot and We Are Social melaporkan bahwa pengguna internet di Indonesia pada awal 2021 mencapai 202,6 juta jiwa dan meningkat 15,5% dibanding Januari 2020 lalu. Nah, data ini merupakan angin segar bagi Temu Buku karena dengan basis platform dan aplikasi digital, artinya tingkat visibilitas Temu Buku memiliki potensi yang tinggi karena banyak masyarakat menggunakan gadget. Selanjutnya adalah kesulitan mencari buku fisik atau non-fisik. Terdapat kesulitan yang dialami oleh sebagian masyarakat, terutama pelajar, dalam mencari buku acuan. Nah, hal ini menjadi peluang sangat baik bagi Temu Buku, karena pada dasarnya Temu Buku merupakan marketplace bagi para penjual buku. Siapapun yang ingin mencari buku, dapat dengan mengakses Temu Buku dan mencari dan membeli buku melalui aplikasi tersebut. Selanjutnya kita ke Suite of Venture. Nah, untuk strengths-nya sendiri, pertama, Temu Buku memberikan kemudahan pada penggunanya untuk mencari buku yang dibutuhkan. Yang kedua, katalog buku dalam aplikasi semuanya telah terverifikasi original dan merupakan cetakan asli dari publisher atau authors. Nah, yang ketiga, flow pemesanan buku oleh konsumen relatif mudah dan sederhana. Lanjut ke weakness, kita yang pertama belum ada IT support yang memadai. Selanjutnya, kita menentukan markup harga, belum bisa menentukan harga yang cukup sulit karena harga per penjual buku variatif. Lalu yang ketiga, banyak penjual yang menjual cetakan kopian atau bukan originalnya. Untuk opportunities-nya sendiri, yang pertama, segmen yang berusaha ditembus Temu Buku sangat potensial. Yang kedua, tren pasar yang dimasuki Temu Buku cenderung stagnan. Yang ketiga, kompetitor biasanya terbatas pada buku-buku dengan topik tertentu. Dan yang terakhir, Temu Buku juga menggait penjual buku retail serta distributor buku resmi dapat membuat lapak di Temu Buku sendiri. Ya, selanjutnya kita ke trends. Nah, yang pertama akan susah menarik menjual buku karena mereka lebih memilih marketplace yang sudah ada. Selanjutnya, beberapa kompetitor besar telah memiliki platform mereka masing-masing. Dan selanjutnya, para pelajar saat ini lebih memilih e-book dibanding dengan buku fisik. Dan yang terakhir, terdapat ancaman pendukung plagiarisme atau sejenisnya. Selanjutnya, kita ke kompetitor analisis. Nah, bisa dilihat dari tabel beberapa kompetitor dari Temu Buku yang keberadaannya sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Nah, menurut kami untuk kompetitor yang paling berat untuk Temu Buku adalah Gramedia yang memiliki kualitas, koleksi buku, dan pelayanan yang sudah tidak diragukan lagi, namun memiliki harga yang cukup tinggi. Nah, karena itulah Temu Buku hadir. Kami tidak hanya akan memiliki kualitas, koleksi buku, dan pelayanan yang baik, tapi kami juga menawarkan harga yang cukup terjangkau. Selanjutnya kita ke marketing objective and goals. Yang pertama, kita melakukan riset pasar. Hal pertama yang akan kami lakukan adalah riset pasar. Nah, proses penelitian pasar dilakukan dalam kurun waktu pada awal peluncuran. Kami akan melakukan survei secara offline dan juga online. Target riset kami adalah mendapatkan data yang valid mengenai usaha jenis, bagaimana pandangan masyarakat lokal, dan juga mangsa pasar potensial. Nah, hal selanjutnya adalah kami akan melakukan branding Temu Buku ke masyarakat. Proses ini akan makan waktu yang cukup panjang. Nah, tujuannya adalah untuk
meningkatkan awareness masyarakat terhadap temu buku ini. Setelah melakukan branding, kita akan otomatis juga dikenal masyarakat lebih banyak dan akan meningkatkan pengguna temu buku sendiri. Nah, dari kegiatan branding tersebut akan meningkatkan awareness masyarakat terhadap temu buku. Dengan meningkatnya awareness tersebut, kami akan menarik masyarakat untuk menggunakan temu buku untuk mencari buku-buku yang mereka butuhkan, dan hal tersebut akan meningkatkan pengguna temu buku ini. Nah, dari peningkatan pengguna temu buku tersebut, diharapkan dapat menghasilkan profit untuk kami, yang mana hasil profit tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kualitas dari temu buku ini. Selanjutnya kita ke marketing strategi and action program. Yang pertama, pricing. Strategi pertama yang kami gunakan adalah pricing strategi. Karena temu buku hanya sebagai penyedia jasa, maka penentuan harga ditentukan oleh merchant dan bentuk keuntungan bagi temu buku termasuk persentase komisi. Jika buku dijual oleh merchant, maka temu buku hanya akan menerima komisi sebesar 10% dari penjual. Nah, untuk promotion, strategi selanjutnya kami adalah promotion. Kami akan melakukan promosi secara langsung dengan cara sosialisasi ke pusat perbukuan, melakukan promosi melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan lainnya. Selanjutnya, kami juga akan mengirim email resmi kepada para penerbit buku untuk melakukan kerjasama. Nah, selain itu, kami juga akan terus up to date mengenai informasi tentang event-event yang akan diselenggarakan di sekitar lokasi atau kota untuk sekira ikut berpartisipasi dalam event tersebut sekaligus promosi temu buku di event tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Wahyudi. Di sini saya akan menjelaskan terkait organizational plan dari temu buku. Pertama-tama, kita akan masuk ke legal forms of business atau bentuk hukum dari bisnis temu buku sendiri. Nah, di sini bentuk perusahaan yang digunakan oleh temu buku yaitu perseroan terbatas menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas. Nah, selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Lalu ada terkait ownership atau kepemilikan. Di sini keputusan untuk pembagian kepemilikan saham di PT Temu Buku yaitu CEO 75% dan investor 25%. Namun di sini lebih tepatnya mungkin CEO dan Board of Director yaitu CFO, CMO, CPO, dan CHRO itu akan memiliki kepemilikan saham dengan total kumulatif 75% dan kami akan menyediakan menyediakan untuk investor sebesar 25% dari kepemilikan saham seperti itu. Lalu ada liability of owners. Nah, menurut pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Di sini ada transferability of interest atau perpindahan kepentingan dalam bisnis temu buku. Perpindahan kepentingan ini hanya dapat dilaksanakan setelah melakukan diskusi internal antara seluruh petinggi temu buku atau seluruh stakeholders-nya, yaitu CEO, BOD, lalu ada investor-investor dan stakeholder terkait. Nah, jadi di sini petinggi temu buku bisa dilihat ada CEO, CFO, CHRO, CMO, dan CPO. Lalu juga pembahasan terkait pembagian keuntungan. Kalau tadi pembagian kepentingan, di sini pembagian keuntungan juga harus melalui rapat dan diskusi internal guna mencapai kondisi yang menguntungkan bagi seluruh pihak. Jadi sini dari temu buku sendiri kami nggak mau mengambil suatu keputusan berdasarkan keputusan kami aja. Kami akan melakukan diskusi yang cukup banyak dan mengikuti prosedur-prosedurnya supaya kondisi keputusan yang tercapai itu menguntungkan bagi seluruh pihak seperti itu. Lalu capital requirements. Modal awal yang diperlukan untuk membangun temu buku bisa didapatkan dari bank, pitching investor seperti yang sedang kami lakukan saat ini, lalu ada kontribusi pribadi juga dan angel investor jika kami beruntung. Lalu saat operasionalnya, keperluan jumlah modal dan atau kebutuhan finansial seluruhnya menjadi tanggung jawab dari si financial officer dan tim finance temu buku untuk mengatur budgeting pada setiap periode yang telah ditentukan.
Berikutnya ada manajemen kontrol. Kendali atau kontrol dari operasional temu buku tidak dipegang oleh CEO secara keseluruhan. Seluruh kebijakan yang akan diaplikasikan pada temu buku harus melalui serangkaian diskusi dan prosedur terlebih dahulu. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kami tidak ingin keputusan yang dibuat dan diaplikasikan pada temu buku ini dirasa merugikan salah satu pihak. Kami ingin keputusan yang telah dibuat untuk agar bisa menguntungkan semua pihak. Lalu berikutnya ada distribution of profits and losses. Di sini ada pembagian keuntungan dan kerugian. Pembagian keuntungan dan kerugian temu buku diatur dalam diskusi dan rapat internal para petinggi temu buku. Detail pembagian keuntungan dan kerugian ditentukan pada surat perjanjian bagi hasil yang tertutup antara pihak-pihak terkait. Di sini ada tax attributes of forms of business. Lalu dilanjut designing the organization. Di sini ada organization structure, yaitu saya sendiri CEO, lalu ada CFO Anissa Nurul Febriani, lalu ada CPO Chief Production Officer yaitu Anifa Permadani, ada Chief Marketing Officer yaitu Argina Nusyeto, dan Chief Human Resource Officer yaitu Muhammad Wahyudi. Nah, di sini ada beberapa strategi dan pertimbangan penting yang telah dipertimbangkan oleh temu buku. Yang pertama, the entrepreneur design culture must match the business strategy outlined in the business plan. Nah, di sini temu buku menyesuaikan budaya dari para pemangku kepentingan dengan budaya organisasi. Misalnya dengan struktur organisasi yang fleksibel, di mana karyawan dapat melakukan koordinasi cross-function atau lintas divisi dalam perusahaan temu buku. Lalu, temu buku menjamin kenyamanan karyawan dengan menyediakan lingkungan yang bersaing dan mampu memberi motivasi pada karyawan dalam meningkatkan kinerja, dan juga ditunjang dengan penghargaan atau rewards yang ada. Berikutnya, temu buku berencana dapat memberikan pelatihan dan pemberdayaan yang dapat menciptakan pengarang yang kompeten di masa mendatang. Berikutnya yaitu strategi berikutnya ada penyaringan dalam temu buku dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan organisasi, dan strategi berikutnya yaitu entrepreneurs need to understand the significance of leadership in organization. Jadi kami dari petinggi temu buku harus memahami tentang pentingnya kepemimpinan dalam organisasi temu buku. Di sini contohnya yaitu kami akan melakukan pelatihan yang diberikan oleh temu buku. Berikutnya untuk financial planning akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih rekan Elang atas kesempatannya. Oke, saya lanjutkan terkait dengan financial planning. Boleh di next. Oke, temu buku sendiri sudah memperhitungkan terdapat operasional dan capital budget, yang mana kita udah menghitung nih, ada proyek penjualannya itu setiap bulan, di bulan Januari ada 300 juta, Februari 360 juta, dan di bulan Maret itu 420 juta. Nah, di sini juga kami menghitung budget operasi untuk 3 bulan berikutnya. Itu ada beban-beban yang bisa para investor lihat, ada beban gaji, ada beban sewa, ada beban utilitas, ada beban marketing, ada beban depresiasi peralatan, dan ada beban peralatan kantor. Sehingga yang total beban-beban yang sudah dihitung itu menjadi Rp25.581.632. Dan selanjutnya juga Rp26.131.632. Dan terakhir bulan Maret itu ada Rp27.831.632. Temu buku sendiri sudah menghitung juga tentang forecasting, yang mana temu buku menggunakan metode tren bebas. Dan di sini diasumsikan jika permintaan sebelumnya dipenuhi, maka dapat diramalkan bahwa penjualan temu buku selanjutnya itu akan mengalami peningkatan melebihi penjualan tahun-tahun sebelumnya. Jadi di sini kami sudah membuat proyek penjualan itu di bulan Januari 100 pieces atau 100 unit buku yang terjual, kemudian di bulan Februari naik 20 jadi 120, dan di bulan Maret naik lagi menjadi 140. Jadi pendapatan untuk temu buku itu kan 10% ya, yang sudah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, sehingga di bulan Januari ini temu buku mendapat pendapatan sebesar 30 juta, kemudian di bulan Februari sebesar 36 juta, dan di bulan Maret 42 juta. Temu buku juga sudah menghitung tentang income statement, planning income statement, di mana di sini penjualan pendapatan yang diterima oleh temu buku untuk 3 bulan yang telah kita planning itu ada 30 juta di bulan Januari, Februari 36 juta, dan di bulan Maret 42 juta. Dan di sini juga ada biaya-biaya terkait operasional, yang mana ada biaya gaji,
ada biaya sewa, biaya utilitas, biaya marketing dan advertising, biaya depresiasi peralatan, dan beban perlengkapan kantor. Sehingga laba kotor yang kami peroleh itu di bulan Januari itu ada 4.418.368 dan di Februari 9.868.368 dan di bulan Maret 14.168.368 rupiah. Untuk income statement per tahunnya, di sini per tahunnya itu penjualan pendapatan temu buku itu mendapat laba kotor itu 573.300.000 rupiah. Dan dengan biaya gaji yang sudah dipaparkan di layar, ada biaya gaji, biaya sewa, biaya utilitas, dan biaya marketing. Nah, untuk biaya depresiasi dan didapat laba kotornya itu 259.500.417 rupiah. Dan laba bersih yang diterima oleh temu buku per tahun itu 259.500.417 rupiah. Nah, untuk pro forma cash flow, arus kas nih. Nah, jumlah penerimaan temu buku di tahun pertama itu sebesar 573.300 rupiah, dan di tahun kedua 600 juta rupiah, dan di tahun ketiga itu 615 juta rupiah. Nah, sehingga keuntungan bersih yang didapat oleh temu buku itu di tahun pertama 259.500.417 rupiah, di tahun kedua 292.620.417 rupiah, dan di tahun ketiga 318.670.417 rupiah. Jadi setiap tahunnya itu mengalami peningkatan seperti itu. Nah, untuk balance sheet atau neraca, di mana neraca temu buku ini ada aset lancar, di mana di sini cash 503.614.583 rupiah dan perlengkapan itu ada 10 juta. Jadi total current aset atau aset lancar dari temu buku sendiri ini adalah 513.614.583 rupiah. Nah, untuk fix asetnya nih, aset tetapnya, temu buku ini mempunyai peralatan 66.445.000 dan diakumulasi penyusunan peralatan ini menjadi 50.465.417 rupiah. Dan kami juga memiliki harta tidak berwujud sebesar 16.650.000 rupiah. Jadi total aset yang dimiliki oleh temu buku untuk tahun pertama itu 580.730 rupiah. Nah, untuk liabilities dan owner equity. Nah, di sini temu buku mempunyai modal itu dari ownernya itu 330.730.000 rupiah dan dari investor itu 250 juta rupiah, sehingga total liabilities dan owner equity-nya itu sebesar 580.730.000 rupiah. Oke, bisa dilanjut oleh rekan saya Argi Danuseto. Terima kasih Anissa atas pemaparannya. Selanjutnya itu ada strategies for growth and managing the implication of growth. Pertama ada growth strategies, where to look for growth opportunities. Sini ada market development strategies. Temu buku akan mencoba mengembangkan pasar dengan mencoba memperluas jangkauan temu buku ke luar negeri. Selain dapat menarik pengguna baru, kami juga bisa menambah koleksi buku yang dijual melalui temu buku. Nah, dengan adanya pengembangan ke luar negeri itu kan jadi memperluas selain pangsa pasar, ada variatif buku baru yang mungkin akan diterbitkan atau telah diterbitkan yang sebelumnya belum pernah ada di temu buku. Memasuki pasar luar negeri menjadi tantangan tersendiri, sehingga strategi ini merupakan strategi jangka panjang yang akan dilakukan ketika posisi temu buku pada pasar domestik sudah mantap. Nah, untuk masuk ke pasar luar negeri sendiri itu kenapa masuknya ke jangka panjang? Karena prosesnya itu bertahap, nggak bisa langsung memasarkan buku ke luar negeri jika sebelumnya belum ada pengembangan yang mantap di negara sendiri gitu. Selanjutnya ada implication of growth for the firm. Nah, yang pertama itu ada pressures on human resources atau tekanan pada sumber daya manusia, yang artinya sebuah kondisi di mana terdapat tekanan yang mengganggu orang-orang yang ada pada organisasi yang bisa berasal dari internal maupun eksternal. Nah, pada tekanan sumber daya manusia ini bisa beragam, mulai dari moral para pekerja, terus employee burnout atau kelelahan, lalu ada increase employee turnover atau pekerja yang mengundurkan diri,
Lalu ada pressures on the management of employees, kondisi di mana terdapat tekanan yang mengganggu manajemen dalam sebuah organisasi, seperti perekrutan, kepemimpinan, dan sebagainya. Nah, di dalam sebuah perusahaan atau organisasi itu kan ada sistem manajemen gitu yang berlaku di organisasi tersebut. Nah, nggak menutup kemungkinan dari sistem organisasi tersebut itu kan kadang terdapat masalah. Nah, misalnya kalau di sini kan tadi ada perekrutan, pemimpinan, dan lain sebagainya. Nah, kalau secara lebih rinci itu yang pertama ada manajemen style, ada manajemen decision making. Nah, kedua hal tersebut tuh berkaitan erat sama sistem manajemen dari perusahaan, yang mana jika ada kesalahan sedikit di dalam hal-hal tersebut, otomatis akan berdampak besar gitu pada perusahaan. Lalu ada pressures on the entrepreneur's time. Pertumbuhan bisnis Temu Buku akan menuntut waktu dari kami untuk mengalokasikan waktu di masa pertumbuhan ini. Hal itu tentunya akan menimbulkan beberapa masalah karena harus mengalihkan dari aktivitas lainnya. Ada tindakan yang dapat kami ambil untuk mengelola waktu dengan lebih baik dan mengembangkan bisnis Temu Buku secara lebih efektif. Nah, untuk mengatasi hal ini, Temu Buku itu bisa melakukan yang namanya manajemen waktu gitu. Dengan pengelolaan waktu yang tepat, Temu Buku itu bisa melakukan setiap rencana yang direncanakan dalam Temu Buku atau dalam bisnis plan yang telah kami sampaikan tadi oleh beberapa rekan saya. Nah, itu tuh bisa diaplikasikan dengan benar gitu jika pengelolaan waktu yang dilakukan tuh sesuai atau efektif dan efisien. Lalu ada pressures on existing financial resources. Yang pertama ada piutang tak tertagih. Nah, di mana piutang tak tertagih gitu. Sebenarnya ini kan kalau itu udah masuk gitu dana dari piutang tersebut gitu ke perusahaan kan bisa diputar kembali gitu modal tersebut untuk pengembangan Temu Buku. Lalu yang kedua ada banyaknya hutang Temu Buku. Nah, hutang sendiri ini kan biasanya kan dalam beberapa kasus gitu perusahaan-perusahaan itu kan pasti ada peminjaman gitu kepada bank terkait permodalan gitu dalam pengembangan bisnisnya. Nah, ini nggak menutup kemungkinan gitu ya akan menjadi salah satu masalah yang muncul dalam sumber daya finansial. Lalu ada kehilangan pelanggan Temu Buku yang signifikan. Nah, untuk kehilangan pelanggan itu dampaknya itu mungkin disebabkan dari munculnya kompetitor. Karena kan kompetitor kan itu biasanya kan melakukan apa yang namanya ATM, amati tiru modifikasi. Nah, untuk mencegah ini Temu Buku tuh harus melakukan menyiapkan gitu rencana lain gitu terkait munculnya saingan-saingan baru yang mungkin memiliki keunggulan yang dimirip-miripkan namun hanya membedakan sedikit gitu. Lalu ada bertambahnya beban gaji. Nah, beban gaji ini kan Temu Buku dalam operasionalnya nggak mungkin gitu yang bekerja itu hanya 5 orang dari para pemangku dari 5 orang yang ada di manajemen atas gitu. Nah, jadi otomatis Temu Buku tuh melakukan perekrutan gitu terhadap orang-orang yang kompeten, yang memiliki kemampuan terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh Temu Buku gitu. Misalkan kayak persyaratannya harus minimal S1 jurusan tertentu gitu. Nah, otomatis kan karena adanya jabatan riwayat pendidikan S1 tersebut, gaji yang diberikan itu akan berbeda dengan pekerja lain gitu, yang misalnya hanya tamatan SMA, karena kan itu nggak bisa disamakan gitu. Nah, jadi beban gaji itu merupakan tekanan gitu, tekanan finansial yang sifatnya variatif, jadi nggak bisa disamaratakan dan yang mungkin akan muncul di masa mendatang begitu. Terima kasih rekan Argi telah memaparkan presentasinya. Nah, dengan begitu telah berakhirlah presentasi terkait ide bisnis dari Temu Buku. Di sini saya izin untuk mematikan screen sharing-nya ya. Sekian presentasi yang telah kami paparkan. Di sini mungkin kita dapat masuk ke sesi tanya jawab ya. Oleh karena itu, kami persilakan kepada rekan-rekan investor untuk menanyakan apapun terkait ide bisnis kami. Baik, terima kasih atas presentasinya dari rekan-rekan Temu Buku. Sebelumnya, perkenalkan, saya Siti Nurjana. Di sini saya ingin menanyakan suatu hal. Apakah Temu Buku ini memiliki potensi untuk dapat berkolaborasi dengan perusahaan atau industri lain? Jika memang iya,
contoh perusahaan atau industri yang mau kalian ajak kolaborasi itu yang seperti apa ya? Oke, terima kasih rekan investor Siti Nurjana. Di sini saya akan langsung coba menjawab ya. Eh, Di sini kemungkinan untuk berkolaborasi dari Tomo Buku sendiri itu sangat besar. Di sini kami menyediakan lapak bagi para penjual buku, yang artinya distributor besar atau publisher dapat membuka lapak pada aplikasi Temu Buku. Nah, distributor besar penyedia buku yang masih belum mempunyai platformnya sendiri atau yang masih mengandalkan penjualan walk-in pada store mereka akan mendapatkan banyak sekali benefit atau manfaat ketika membuka lapak pada Temu Buku. Nah, bagi distributor besar atau publisher yang mungkin ingin memberikan spotlight pada produk-produk yang mereka jual, maka kami akan memberikan fasilitas agar etalase mereka tampil pada homepage aplikasi kami. Nah, dengan begitu, para pengguna dapat langsung melihat produk-produk yang mereka jual sesaat setelah mereka membuka aplikasi Temu Buku. Nah, tak hanya berkolaborasi atau bekerja sama dengan industri buku, kami juga tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan industri lain. Sebagai contoh, pada penyedia layanan pembayaran seperti fintech, jika kami berhasil mencapai kesepakatan bekerja sama dengan fintech, maka layanan fintech tersebut akan menjadi prioritas metode pembayaran yang kami sediakan. Pembayaran melalui layanan fintech tersebut akan memberikan benefit kepada seluruh pihak, yaitu ke fintechnya sendiri, ke Temu Buku, dan juga yang paling utama ke konsumen. Berikutnya, kolaborasi dan kerjasama juga dapat dilakukan dengan layanan ekspedisi dan kurir. Bentuk kerjasamanya berupa prioritas penggunaan jasa ekspedisi dan kurir sebagai metode pengiriman buku yang kami sediakan dan dapat dipilih oleh konsumen itu sendiri. Nah, kolaborasi seperti ini akan memberikan kemudahan dan meningkatkan efektivitas pemesanan yang dilakukan oleh konsumen, serta memudahkan seller untuk mengirim buku yang telah dipesan tanpa harus mengantarkannya sendiri. Sekian jawaban dari saya. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Bapak Elang. Sama-sama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Jana, dan untuk rekan investor lainnya, jika ada pertanyaan, dipersilakan. Saya izin bertanya. Disebutkan tadi aplikasi Temu Buku ini sangat menjanjikan. Mengingat kebutuhan akan pendidikan terus meningkat seiring perkembangan zaman. Nah, pertanyaannya, gimana cara kalian dapat menjanjikan ini, serta apa sih resikonya? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan investor Zahra untuk pertanyaannya. Akan coba saya jawab dan saya jelaskan bahwa kita sama-sama tahu di keadaan pandemi COVID-19 ini membuat berbagai aktivitas harus dilakukan di rumah dan banyak hal harus terhubung dengan internet. Menurut beberapa data yang telah kami dapatkan dan telah kami analisis bahwa masih adanya banyak kebutuhan masyarakat akan buku fisik. Salah satunya data dari Kementerian Kominfo, di mana hasilnya ada sebanyak 77,2%, artinya lebih dari setengah masyarakat memilih buku fisik dibandingkan dengan e-book. Hal itu tentunya perlu adanya dukungan di masa pandemik ini, dan melalui Temu Buku, kebutuhan akan buku di masyarakat akan terpenuhi. Dan dengan promosi yang kami akan lakukan, akan membuat Temu Buku semakin dikenal masyarakat dan memberikan profit yang menjanjikan. Serta tingginya permintaan pasar sebetulnya merupakan suatu hal yang baik. Berdasarkan data yang sudah saya jelaskan sebelumnya, tetapi jika tidak dikelola dengan tepat, maka itu bisa menjadi resiko di dalam bisnis Temu Buku ini sendiri. Jika permintaan pasar ini juga cenderung berubah dan kasus dari permintaan buku ini cukup tinggi, cukup sering berubah atau dinamis, mengikuti tren yang muncul, maka akan ada kemungkinan pelanggan untuk beralih dari Temu Buku ke bisnis lainnya atau ke tempat e-commerce lainnya gitu. Maka dari kami, kunci manajemen risiko bisnis kami, Temu Buku akan menyediakan stok dalam jumlah yang tepat, di mana bertujuan agar bisa terus memenuhi berbagai permintaan pasar kapan saja gitu. Apakah
Ada yang ingin ditanyakan kembali? Oke, cukup. Terima kasih atas jawabannya, Saudari Anifah. Oke, kita bisa masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apa ada pertanyaan? Oke, terima kasih kesempatannya. Saya ingin bertanya, apa yang membedakan temu buku dengan kompetitor yang sudah ada seperti Gramedia? Dan bagaimana cara Anda meyakinkan bahwa temu buku ini lebih baik dan terpercaya dibandingkan dengan kompetitor yang lain, mengingat banyak konsumen yang lebih percaya dari Gramedia dari segi kualitasnya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab terkait tadi kan kurang lebih ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa yang membedakan temu buku dengan kompetitor yang sudah ada seperti Gramet? Nah, yang membedakan temu buku dengan Gramet adalah temu buku berfokus pada bagaimana menghubungkan antara penjual atau penerbit dengan pembeli secara langsung. Jadi temu buku tidak mencetak atau menerbitkan buku-buku seperti usaha bisnis sejenis. Alasan kami tidak untuk menerbitkan buku adalah agar pembeli dan penjual bisa lebih leluasa dan tidak terfokus hanya pada satu individu atau kelompok yang menyediakan buku-buku bacaan atau sejenisnya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara meyakinkan bahwa temu buku lebih baik dan terpercaya dibanding dengan kompetitor yang lain? Yaitu yang pertama adalah temu buku menjamin kualitas buku yang ditawarkan, tidak seperti buku yang biasa kita temui di marketplace atau pasar tradisional yang masih terdapat buku-buku dengan kualitas yang kurang bagus dan jilatannya yang tidak kuat. Temu buku menjamin hal-hal tersebut demi kenyamanan dan kepuasan pembeli. Lalu yang kedua, temu buku menjamin untuk tidak adanya plagiarisme. Hal ini bertujuan untuk memajukan pengarang atau penerbit agar mereka merasa nyaman dan yakin terhadap pelayanan yang temu buku berikan, di mana hal ini dapat mengurangi persaingan tidak sehat terhadap buku-buku bajakan atau ilegal. Lalu yang ketiga, temu buku memberikan promo menarik bagi para pelaku jual beli. Promo-promo yang dilakukan beragam, mulai dari diskon, gratis ongkir, dan lain-lain. Dari promo ini, temu buku bisa memberikan nilai dan kesan yang baik terhadap para pengguna untuk terus menggunakan aplikasi temu buku ke depannya, yang mungkin juga merekomendasikannya ke orang-orang terdekat mereka maupun orang lain. Lalu yang keempat, temu buku berusaha sebaik mungkin untuk menyediakan buku-buku yang sulit ditemukan pada toko-toko lain. Hal ini karena masih banyak keluhan terkait sulitnya menemukan buku yang pembaca inginkan baik untuk dibaca maupun dijadikan referensi dalam sebuah penelitian. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana? Terima kasih Bapak Kargi atas jawabannya. Mungkin rekan investor lain boleh dilanjut. Oke, bagi rekan investor lainnya kami persilakan apabila ada pertanyaan lainnya. Saya ingin bertanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Nadira. Untuk temu buku ini kan masih tergolong baru ya. Nah, itu bagaimana cara kalian untuk mengajak dan meyakinkan para penjual atau penulis atau bahkan penerbit buku untuk bekerja sama dengan temu buku, jika sebelumnya mereka itu sudah menjual bukunya itu di marketplace lain? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. So, bagaimana sih cara kami mengajak dan meyakinkan para penjual agar mau memasarkan produknya di marketplace yang kami buat? So, jadi kami akan memberikan penjelasan pada para penjual bahwa kami menyediakan sebuah space pada para penjual buku untuk memasarkan produknya tanpa dipungut biaya. Nah, dengan mereka memasarkan bukunya di marketplace kami secara tidak langsung, produk yang mereka jual akan dipromosikan melalui internet secara gratis, tanpa biaya promosi ataupun iklan. Lalu kenapa mereka harus memasarkan produknya di marketplace kami? Karena marketplace kami berfokus pada penjualan buku, maka dari itu produk akan lebih sering terlihat dan mudah dicari oleh para pembeli daripada marketplace lain yang tidak berfokus di penjualan buku. Nah, selain itu, kami juga menawarkan kemudahan dalam berkomunikasi dan bertransaksi antara pembeli dan penjual. Nah, selain itu kami juga akan memberikan benefit lainnya yang dapat memberikan manfaat untuk para penjual buku tersebut. Sekian jawaban dari saya. Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya.
Oke, selanjutnya nih, apa ada pertanyaan berikutnya dari rekan-rekan investor lainnya? Terima kasih atas kesempatannya. Saya Salva ingin bertanya terkait dengan pengelolaan pendanaan dari temu buku. Nah, bagaimana sih pengelolaan pendanaan dari temu buku itu ketika saya memutuskan untuk berinvestasi ke perusahaan kalian? Terima kasih. Oke, baik rekan investor Salva, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Seperti yang sudah saya dan rekan-rekan lain jelaskan sebelumnya, kami memiliki target yang akan kami capai dalam waktu 1-3 tahun ke depan, yang mana pembiayaan awal kami ini diperkirakan kurang lebih 250 juta rupiah dengan periode pengembalian selama kurang lebih 2 tahun. Nah, pembiayaan awal ini akan kami gunakan untuk pembelian peralatan, pengembangan IT, dan biaya marketing, serta biaya-biaya lainnya. Nah, dengan periode pengembalian 2 tahun ini, kami merasa bahwa bisnis kami, Temu Buku, sangatlah menjanjikan. Para investor sekalian tidak akan dirugikan dengan melakukan investasi kepada bisnis kami, Temu Buku. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada Anissa atas jawabannya. Nah, karena sepertinya semua rekan-rekan investor telah menyampaikan pertanyaannya, mungkin kita bisa masuk ke agenda berikutnya nih, yaitu agenda pemberian keputusan investasi dari para rekan-rekan investor. Nah, untuk rekan-rekan investor, kami persilakan. Terima kasih rekan-rekan Temu Buku, presentasi kalian dan jawaban kalian telah memberikan informasi yang cukup bagi kami. Nah, untuk rekan-rekan investor, bagaimana keputusan dari kalian? Sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan dari Temu Buku. Menurut saya ide bisnis kalian itu sudah sangat menarik dan memberikan peluang yang besar bagi kami para investor. Nah, untuk itu saya memutuskan untuk berinvestasi pada Temu Buku. Terima kasih rekan Nadira. Untuk rekan-rekan investor lainnya, silakan dapat memberikan keputusannya. Baik, kalau dari saya sendiri, saya rasa ide bisnis kalian ini cukup menguntungkan ya. Dengan dasar keuangan yang sudah kalian jelaskan tersebut, itu sangat solid dan saya yakin kinerja dari Temu Buku ini memberikan hasil yang positif dari investasi yang akan saya lakukan. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk berinvestasi pada Temu Buku. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Salva. Sama seperti apa yang telah rekan-rekan saya katakan, saya rasa Temu Buku dengan analisis kompetitor yang telah matang dan dengan strateginya dapat ikut bersaing secara kompetitif, bahkan terhadap kompetitor yang telah mapan di pasarnya. Saya memutuskan untuk berinvestasi pada Temu Buku. Terima kasih rekan Ruth atas keputusannya. Saya persilakan rekan investor selanjutnya. Baik, berdasarkan analisis yang telah kalian paparkan saat presentasi tadi, saya yakin Temu Buku dapat mengikuti iklan pasar dan memberi pelayanan dan performa yang maksimal kepada konsumen dan juga kepada kami para investor. Maka dari itu, saya memutuskan untuk berinvestasi pada Temu Buku. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan Zahra untuk keputusan terakhir. Kepada rekan Jana, kami persilakan. Baik, sepertinya saya telah terwakili oleh rekan-rekan saya. Temu Buku ini memiliki peluang yang sangat besar serta persiapan kalian juga telah matang. Saya yakin dengan mengikuti langkah-langkah dan analisis yang telah kalian lakukan, maka Temu Buku ini akan berjalan dengan lancar di tengah-tengah kondisi pasar yang sedang bergejolak ini. Maka dari itu saya memutuskan untuk berinvestasi pada Temu Buku ini, dan saya harap ke depannya Temu Buku dapat memberikan performa yang maksimal dan juga feedback antara Temu Buku dengan para investor yang bersifat positif. Semoga perjalanan Temu Buku selalu lancar. Terima kasih banyak rekan Jana dan juga rekan-rekan investor lainnya. Karena seluruh investor telah mencapai keputusan, maka dari itu kami akan menutup proses bisnis pitching ini. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan investor karena telah mempercayakan Temu Buku sebagai peluang bisnis Anda semua. Semoga kami dapat memberikan performa yang terbaik kepada seluruh pihak dan kami juga mohon bantuannya untuk langkah-langkah bisnis kami ke depannya. Sekali lagi, saya mewakili rekan-rekan dari Temu Buku mengucapkan terima kasih banyak dan juga selamat siang kepada seluruh rekan investor.